Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sore hari ini saya akan membuat video lagi. Video ini tentang sebuah kejadian yang hadir. Ya, saya akan menjelaskan urutan. Saya akan menjelaskan tentang pola-pola yang membuat sebuah kejadian itu bisa datang kepada kita. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa lebih paham tentang kehidupan. Kita akan lebih paham tentang segala sesuatu yang datang kepada kita, di mana apapun yang datang, itu adalah panggilan dari kebatinan kita sendiri. Ya, jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk dalam rangka untuk untuk mampu menerima apapun yang datang ya. Jadi video yang saya jelaskan ini harapannya semoga teman-teman yang mendengarkan di sini bisa fokus menyelami ke dalam ya. Teman-teman bisa menyelami ke dalam diri sendiri, dan pada endingnya ya, pada akhirnya nanti semoga video ini bisa membuat teman-teman sadar semua tentang aku. Semua tentang aku, semua ini bukan tentang apapun yang di luar diriku. Ya, seperti itu ya. Saya akan jelaskan ya. Terima, tolak nih. Saya akan jelaskan di sini teman-teman. Sebelumnya silakan bisa di-tap-tap dulu layarnya. Silakan teman-teman juga bisa share-share, komen-komen dan lain-lainnya ya. Boleh ya teman-teman di sini ya, sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan di sini. Ya, saya akan memulai menjelaskan tentang ilmu energi. Ya, saya akan menjelaskan tentang ilmu energi. Nah, teman-teman tahu ya bahwa hidup kita ini di alam semesta ini semuanya adalah energi. Ya, kita semua ini sesungguhnya ya teman-teman ya, sesungguhnya nih kalau kita mau lebih dalam untuk mengenali apapun yang terlihat ya, apapun yang terlihat di luar ini bukan yang hidup ya. Oke ya. Jadi ketika teman-teman ketika kalian ngaca di depan kaca nih, kalian bisa melihat dirimu ya toh. Kalian bisa melihat tubuh kamu, kalian bisa melihat kepala ya, dari kepala sampai ujung kaki dari kaca itu, dan cobalah kalian lebih dalam lagi. Siapakah yang hidup di situ? Apakah tubuh kamu hidup? Apakah fisik kamu itu hidup, benar-benar yang hidup? Ataukah ada energi ilahi yang menghidupkan, yang akhirnya seakan-akan tubuh kamu itu hidup, yang aslinya tubuh ini mati ya. Yang aslinya tubuh fisik ini itu nggak ada, mati, udah nggak bisa berdaya. Nah, yang hidup itu bukan badan ya, teman-teman ya. Yang hidup adalah energi Tuhan, ya. Yang hidup adalah energi Tuhan yang ada di dalam, yang melingkupi badan ini, badan fisik ini. Makanya kenapa badan fisik ini ada energinya. Yang hidup bukan yang kelihatan, ya. Yang hidup bukan yang kelihatan di mata kita. Yang hidup adalah yang tidak terlihat. Makanya yang tidak terlihat itu sama dengan apa? Sama dengan abadi. Yang selalu abadi, yang tidak pernah mati, yang tidak pernah dihidupkan ya, maksudnya tidak pernah dilahirkan, yang tidak pernah bisa mati dan selalu abadi adalah energi. Ya, energi. Apa? Aku pengen blender tapi gak tahu cara Pak Nenek. Blender. Ya, yang hidup adalah energi ya. Ingat ya teman-teman ya, ingat ya. Yang hidup adalah energi ya, bukan tubuh kita. Kok enggak bisa, sebentar. Kok enggak bisa ya? Sebentar ya teman-teman. Kok nggak bisa ya dek? Disuruh mbaknya Mas Jepri ndang lah.
Mbak Naila, Mas Jepri bisa. Ini dibawa di rumah Mas Jepri ini, dibawa sana. Ya, dibawa ke sana oleh Mas Jepri, nanti bisa. Ya, jadi ingat ya, yang hidup bukan badan. Ya, yang hidup adalah energi di Tuhan yang ada dalam tubuh ini, yang melingkupi badan fisik kita, sehingga seakan-akan tubuh kita ini bisa bergerak, kita bisa melihat, kita bisa kemana-mana ya. Padahal yang hidup itu bukan badan ini, yang hidup adalah energi yang menggerakkan tubuh kita, tubuh fisik kita ya, yang akhirnya ya, energi itulah yang kadang tuh tidak pernah kita sadari, yang tidak pernah kita lihat. Karena untuk merasakan energi itu, untuk menyaksikan energi itu ya teman-teman ya, kita perlu yang disebut dengan mata batinmu. Ya, bahasanya mata batinmu yang terbuka, atau kesadaran kamu yang terbuka, atau bahasanya kepekaan kamu terhadap apa yang tidak terlihat. Ya, jadi kita itu kan kadang itu ya sudah melatih diri kita untuk apa? Untuk melihat sesuatu yang hanya terlihat aja ya. Padahal di balik itu ada penggeraknya. Di balik semua yang datang dalam diri kita. Apapun itu di dalam diri kita yang muncul pun semua digerakkan oleh energi Tuhan, atau bahasanya energi ilahi, atau kesadaran murni Tuhan ya. Nah, disinilah kenapa saya akan menjelaskan bahwa apapun kejadian yang hadir dalam diri kita, ya, apapun yang datang nih, misalkan ada orang A, orang B, orang C, misalkan ya, dengan berbagai wataknya, dengan berbagai tipenya dia hadir dalam diri kita, dia tidak mungkin ya ujuk-ujuk itu datang, ya, tidak mungkin dia ujuk-ujuk datang. Kenapa kok dia datang? Karena ternyata ada energi yang memanggil bahasanya ya. Kalau misalkan dalam diri kita ini ada energi yang memang masih kesumbat ya, masih ada yang ditekan, ditahan misalkan ya. Misalkan ya ada kemarahan yang memang udah lama ditahan. Nah, kemarahan kita itu ya bahasanya. Jadi ini saya membahasakan ya supaya ini gampang ditangkap oleh pikiran kita ya. Bahasa energi yang tersumbat ya. Ketika energi kemarahan tersumbat, dia ngomong, bahasanya ngomong gini, aku marah gitu, aku marah, aku marah, aku marah, aku marah, 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 marah gitu, marah, marah, marah. Jadi ya sirinenya dalam tubuh kita itu memancar, marah, 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 marah gitu. Nah, kalau sirine marah itu udah muncul terus berbunyi, otomatis apa sih? Otomatis alam semesta di luar kita nangkep nih, oh ada yang marah. Oh ada yang tersumbat, ada kemarahan nih, orang A ini ada marah nih. Nah, aku harus menghadirkan orang yang marah gitu loh. Bahasa alam semestanya itu energinya ditangkap. Aku harus menghadirkan orang yang marah juga. Tapi dia itu ya, sinyal alam semesta ini ya, ini bukan untuk menyakiti kita. Mereka itu tahu kalian tuh membutuhkan orang yang marah, sehingga orang yang marah itu akan hadir. Jadi tiba-tiba orang sekitar kamu tuh marah-marah. Nah, jadi sadari di sini tuh maksudnya sadarlah bahwa orang di sekitarmu kok tiba-tiba bisa marah karena memang dia memacu kamu ya. Dia memacu kamu untuk apa? Untuk kamu tuh bisa muncul rasa marahnya. Ketika rasa marah kamu itu akhirnya kan muncul ke permukaan ya. Nah, itulah kebaikannya. Dimana pengakuan diri kamu tuh harus diakui penuh bahwa oh aku marah ya. Oh dalam diriku masih ada kemarahan ternyata ya. Oh rasanya marah itu seperti ini ya ternyata. Oh kamu marah ya. Ya kalau aku biasanya gitu ya gini. Kamu marah ya ternyata. Aku ngomong dengan diriku sendiri dalam batinku. Kamu marah ya? Kenapa sih? Kenapa coba kamu marah kenapa? Gitu. Terus nanti dia itu akan jawab ya. Diriku itu yang akan jawab ini. Aku tuh nggak terima, tahu nggak? Aku tuh nggak terima. Kok aku gini-giniin ya? Nggak terima aku diginiin sama orang nih. Nah, disinilah letak kesadarannya kita itu untuk fokus sama diri bahwa ini tentang aku sendiri, ini bukan tentang orang lain, bukan tentang orang di luar diriku. Maka aku akan fokus sama dalamanku dan aku akan memvalidasi semua rasa yang muncul itu. Aku akan memberi pertanyaan. Aku akan menggali lebih dalam tentang batinku ini, gitu loh bahasanya ya. Aku akan menggali lebih dalam tentang batinku sendiri
Aku ajak dia ngobrol ya, sampai akhirnya dia merasa aman bahwa dia harus cerita sama aku gitu. Jadi di halaman diri kita tuh masih banyak yang terluka. Anak-anak nakal-nakal itu ya yang dalam diri kita, diri palsu kita yang banyak sekali itu terluka, dan dia hanya pengen kesadarannya kita inilah. Ya. Cepet nih. Sebentar ya. Ya. Kan kesadaran kita yang memberitahu, ya. Kesadaran kita yang kamu tau blender bawaan sini neng kene ndang. Kok lah iso? Yang tadi lo. Tak benane blender ini, tak benane. Ya. Ditap-tap dulu ya teman-teman ya. Aku kayak gini nggak apa-apa ya, selalu ada iklan. Jadi aku sebenarnya itu ya pengennya itu ya kayak yang full banget ceritanya gitu loh teman-teman, tapi ya ginilah bisanya ya. Jadi semoga teman-teman bisa menerima apa adanya diri ini seperti ini. Soalnya aku tuh kalau kedistrak gini-gini ya, kalau aku terdistrak oleh pertanyaan apa anak-anakku ya, aku tuh jadinya itu bingung ya, aku mau ngomong apa lagi tuh kayak udah keputus teman-teman. Jadi kayak nggak bisa mengalir lagi gitu loh aku tuh. Ya makanya inilah kelemahan dan kelebihanku ya. Ditap-tap dulu ya kak ya. Udah bisa langsung tuh. Tak lanjut. Kak Rohma tadi aku sampai apa ya kak ya? Oh iya, kejadian itu kan hadir panggilan. Ya, jadi makanya kenapa tidak ada kejadian dan siapapun yang hadir yang ujuk-ujuk. Mereka datang karena panggilan dari frekuensi batin kita. Mereka datang frekuensi dari batin kita. Tuhan berbicara ya lewat pola-pola energi. Maka bacalah setiap yang hadir semua membawa pesan. Jika kita tahu pesannya, maka kita akan bisa menyadari semua yang di luar bukan kesalahan. Mereka yang hadir, ya mereka yang dihadirkan ya datang itu panggilan dari isi batin kita yang terus memancarkan. Ya sirine itu bahasanya kalau kita itu sumbatan energi kita itu selalu mancarin. Kalau misalkan kita kekurangan rasa kasih sayang ya, waktu kecil kita suka ditinggalkan oleh orang tua kita, lingkungan sekitar kita waktu kecil, maka ada rasa kehilangan, takut ditinggalkan, rasa kekurangan ya, kekurangan kasih dari orang tua kita di masa lalu. Maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi ketika dewasa, anak kecil itu akan merengek-rengek ya. Dia itu tidak mau ditinggalkan. Ya, dia akan terus kalau kalian punya pasangan ya, kalian akan merasakan sangat-sangat jatuh cinta sekali dengan pasangan kamu sangat bucin banget ya. Kamu sampai takut suamimu atau istrimu kayak gitu ya meninggalkan kamu, sehingga kamu berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk apa? Untuk tidak kehilangan ya, untuk tidak mereka meninggalkan kamu. Makanya disadari penuh bahwa apa? Bahwa rasa takut kehilangan kamu itu dasarnya dari waktu kamu kecil yang sering ditinggalkan. Waalaikumsalam Bunda Zara. Kalian sejak kecil suka ditinggalin orang tuamu, kalian sejak kecil nggak dapat kasih sayang, makanya kalian mengejar kasih sayang dari orang lain. Ya, makanya disadari penuh dan akhirnya kita menerima diri kita apa adanya, yang akhirnya kita mampu mencintai diri kita dengan sebaik-baiknya. Ketika nanti tangki cinta kita akan penuh ya, akhirnya kita akan bisa memberikan kasih kita kepada yang lain tanpa kita mengemis-ngemis ya. Kita tidak akan pernah mengemis untuk mendapatkan kasih sayang atau cinta di luar diri kita, karena kita sudah punya nilai yang sangat tinggi ya. Bahkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang di luar ya, itu bahkan akan mencintai kita, menyayangi kita. Karena apa? Karena kita sudah menyayangi diri kita. Kita benar-benar menjaga diri kita. Kalau bahasanya jiwa ya, kita sudah punya pagar, kita sudah punya boundaries ya, kita sudah punya pagar-pagar batin diri ini, supaya akhirnya apa? Kita terjaga, terlindungi. Ya, kita tidak mudah untuk diremehkan, misalkan kita tidak mudah untuk di apa ya?
dikomentari orang ya, kita juga sudah menjaga diri kita masing-masing untuk terus aku itu berharga. Jadi timbulkanlah rasa keberhargaan diri kamu semuanya ya, supaya value-mu itu akan naik ya. Value kamu perlahan-lahan akan naik dengan luar biasa. Ketika kalian merasa bahwa aku bernilai, aku sangat berharga, aku penuh kasih, aku memang sudah penuh cinta, dan aku nggak perlu ngemis gitu bahasanya, aku nggak perlu ngemis-ngemis sama orang lain, aku nggak perlu butuh ya, walaupun mungkin ya memang kita itu kadang kagum sama orang, kadang kita mungkin ada perasaan sama orang ya, tapi kita benar-benar ya sudah ya tidak melekat di situ ya, kita bisa melepaskan kemelekatan itu perlahan-lahan. Akhirnya kita kembali pada diri kita dan kita mencintai diri kita. Makanya apa, kita sudah punya nilai yang sangat tinggi. Nah, orang yang dia itu merasa ya dirinya itu berharga, dirinya itu punya banyak nilai ya, dirinya itu sudah full cinta kasih ya. Jam 4 full kasih, akhirnya apa? Dia akan dibersamai oleh orang-orang yang mencintai dia, menyayangi dia ya. Dia akan dilayakkan oleh orang lain ya, dia akan dilayakkan, tidak gampang dia ditinggalkan, dia tidak gampang untuk diremehkan seperti itu ya. Berarti disadari aja ya Bun, kalau ada perasaan sama orang ya disadari aja bahwa perasaan itu muncul pun dari Tuhan ya. Semua perasaan pun kita tidak pernah bisa memunculkan segala rasa Bunda. Jadi yang perlu disadari bukan rasanya, tapi yang perlu disadari adalah munculnya dari manakah, munculnya dari mana, siapa yang memunculkan perasaan itu Bun ya. Kalau kita ngaku bahwa aku yang memunculkan rasa ya nggak mungkin, kita itu hanya penyaksi, tidak lebih dari hanya penyaksi atas hidupnya Allah sendiri lewat diri kita. Makanya jangan merasa bersalah kalau misalkan kita itu ada perasaan apapun ya, yang muncul itu ya sudah, karena apa? Ya karena kita nggak bisa munculin Bun, dan itu pun memang sudah kehendak Tuhan ya, memang harus begitu. Makanya disaksikan dan sadar penuh bahwa ini memang muncul dari Tuhan rasa ini. Dan aku juga tidak merasa bersalah, aku biasa saja ya sudah gitu. Kita saksikan saja semua rasa ini. Akhirnya apa? Kita menikmati Bunda. Kita akan menikmati segala rasa. Kalau Bunda Zara di sini mungkin lagi jatuh cinta sama orang, lagi rindu sama orang ya Bunda, maka Bunda akan menikmati itu ya. Ketika Bunda benar-benar merasa bahwa ini semua yang menghadirkan adalah Tuhan, bukan aku ya, memang aku tuh nggak bisa menghadirkan, kita tuh nggak bisa Bun menghadirkan rasa. Semua apapun yang ada dalam diri kita, di luar diri kita itu yang menghadirkan tuh Tuhan semuanya. Maka sadari penuhlah semua ini datangnya dari Tuhan. Kita nikmati segalanya yang sudah diberikan Bun. Ya, ada juga pun orang itu nggak bisa jatuh cinta. Makanya orang kalau jatuh cinta itu ya dinikmati saja ya. Ya dinikmati saja bahwa ya memang ini rasanya seperti ini ya, kayak gitu ya. Ya akhirnya apa, kita tidak menolak kan dengan segala rasa itu. Kalau kita menolak dengan segala rasa yang dihadirkan, kita akan semakin kuat, akan melekat, bahkan kita nggak lepas-lepas gitu loh Bun. Makanya ya sudah diikuti jalurnya itu ya, biarlah misalkan ada orang berkata A, B, C, D gitu ya, biarkanlah bodo amat ya. Ya itulah, makanya kita itu harus punya boundaries diri atau pagar-pagar diri, supaya apa? Supaya kita itu bisa menjaga diri kita dan tidak terbawa arus apa omongan orang. Ya karena omongan orang pun itu kan basisnya masih dogma juga ya. Ya basisnya baru ya masih dogma-dogma nih gitu. Kalau orang itu kan bicaranya dari dogma-dogma ya itu kan luar biasa. Ya akan mengganggu pikiran kita, tidak ada kemurnian ya. Benar kan? Makanya kita belajar untuk ngelepasin segala dogma, tapi hadir aja dengan segala rasa yang ada, dan kita saksikan semua rasanya ya. Biarkanlah semua itu hadir ya, memang Tuhan pengen menghadirkan segalanya itu ya. Jadi makanya ya sudahlah ya Bunda Zara, seperti itu ya Bunda. Semoga bisa dipahami ya Bunda ya. Nah ketika kita sudah muncul kesadaran, maka apa? Kita lihatnya dalaman diri. Misalkan ada orang kok marah-marah sama kita langsung paham, kita sadar bahwa kenapa ya orang itu datang kepadaku, kenapa ya orang itu kok marahnya sama aku, kenapa kok nggak marah sama orang lain. Disitulah kita kan mempertanyakan,
Loh, kok marahnya sama aku ya? Kenapa ya orang lain tuh kok enggak dimarahi? Lah, berarti apa? Kita punya energi yang tersumbat berupa kemarahan yang disimpan. Makanya orangnya itu datangnya sama kita. Ya, orang yang suka marah-marah itu datangnya sama kita, sukanya. Kenapa? Karena kita itu sama cerminan dari dirinya. Kalau sama cerminan dari dirinya, diri batin kita itu ya di luar diri kita kan cerminan batin kita. Otomatis langsung sadar, oh ada kemarahan, ada rasa apa nih batinku nih. Oh ternyata ada marah, aku nggak terima ya, ternyata aku diginiin. Ternyata aku kalau diginiin nggak terima ya. Nah disitulah kesadaran itu hadir. Bahwa oh aku masih marah. Oh ada yang nggak terima batin ini. Ya ada yang marah-marah ternyata ya. Nah disitulah perannya kenapa kita itu belajar spiritual atau belajar kesadaran supaya apa? Supaya kita tahu batin kita sendiri. Satu, yang kedua kita bisa menerima dualitas. Ya, namanya hidup ya ada hidup, ada mati kan. Ada siang, ada malam, ada miskin, ada kaya. Makanya disitulah akhirnya ya paham. Makanya aku pun sama ya teman-teman ya. Aku juga tidak menerima yang nggak enak loh. Ya aku tuh nggak nerima yang nggak enak. Aku tuh nggak mau gini gitu. Aku pengen gini. Aku pengennya gini, nggak mau gitu. Disinilah ternyata belajar. Ya ternyata diperjalankan untuk belajar mengetahui dualitas hidup dan makna hidup itu apa. Inilah di sini perannya sebuah penderitaan, perannya sebuah yang nggak enak-enak itu memberi pelajaran untuk jiwa kita. Ternyata kita apa? Kita mau dididik untuk menerima dualitas. Kita dididik untuk apa? Mengetahui sejatinya hidup. Dan kemudian kita dididik kembali untuk apa? Untuk menyelami dan mengenali sejatinya kita sendiri itu siapa. Dari situlah makanya ndak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, nggak ada yang negatif. Apapun yang sudah dilabeli negatif, jelek, buruk ya, itu sesungguhnya memberi jalan kita untuk kembali pada cahaya, untuk kembali pada sejatinya diri. Makanya perlu film itu kalau nggak ada yang negatif tuh nggak baik, nggak indah. Film bagus itu memang harus ada yang negatif, ada yang positif. Film yang bagus harus ada yang jelek, ada yang baik. Itu harus wajib, maka saksikan saja filmnya. Memang begini hidup, jadi nggak ada yang perlu dihindari, nggak ada yang perlu dicapai. Semua sudah kesempurnaan filmnya Tuhan. Ada orang korupsi, ada orang yang jujur, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang suka nipu, ada yang ketipu. Ya memang hidup begini. Ya, ada dualitas malam sama siang. Ada gelap ya, ada hitam, ada putih. Ya itu hidup, makanya jangan dilabeli, ajari dan didiklah pikiran dan ego kita ya. Yang akhirnya tidak melabeli ini sebuah kesalahan, ini yang benar, ini yang buruk, tidak. Tapi benar-benar dualitas hidup adalah kesempurnaan Tuhan. Begitu ya. Tenang itu termasuk vibrasi energi tinggi juga enggak Bun? Ya Bunda, tenang damai itu hasil. Gini Bun, ini bukan pencapaian ya. Jadi teman-teman sekali lagi, tenang damai itu bukan pencapaian. Tenang damai itu bukan sesuatu yang harus kita capai. Tapi tenang dan damai adalah dampak natural ya. Dampak natural dari kita sudah menerima dualitas. Maka akan timbul muncul tenang, muncul damai Bun. Ya Bun. Dan ketenangan kedamaian ini frekuensi paling tinggi ya, dia tinggi banget. Ya, kenapa? Karena apa? Saat kita bisa menerima dualitas hidup, kita pada frekuensi tinggi. Ya, walaupun kita merasa takut, walaupun kita merasakan kegelisahan, tapi kita sadar, maka ketenangan akan hadir Pun. Walaupun kita merasa nggak tenang, walaupun kita merasa kayak apa ya? Kita merasa ketakutan, badan kita, batin kita ketakutan. Tapi kalau kita menikmati, menerima, maka disitulah damai terjadi, frekuensimu tinggi. Walaupun kamu marah, walaupun kamu takut ya. Gitu ya. Iya sadar itu bukan baik ya. Sadar itu bukan melakukan kebaikan. Sadar itu bukan positif. Sadar itu menerima dualitas. Ya. Sadar itu menerima dualitas hidup. Dualitas hidup. Sadar. Jadi ya negatif positif gitu loh. Bukan kita itu sadar itu bukan kok positif terus, enggak ada.
hidup ini kalau positif terus tuh bukan hidup, ya. Kalau hidup positif aja itu bukan hidup. Makanya positif negatif ya memang bagian kehidupan. Ya kalau kita itu mempersepsikan hidup ini harus bahagia, mencapai bahagia, hidup ini tuh harus damai, hidup ini harus kaya, hidup ini harus wow, maka yang terjadi kita itu mengejar, bahkan kita itu aslinya kan nggak bisa apa-apa. Ya, kita hanya penyaksi atas ruh Tuhan. Bahkan kita itu nggak ada ruh kan, bukan ruh kita loh. Kita sedang menyaksikan ruh Tuhan yang ada, yang menggerakkan tubuh kita. Tubuh ini, tubuhnya Tuhan sendiri juga, bukan kita ya. Kita hanya sebuah penyaksi dari cerita-ceritanya. Allah itu sendiri yang sudah menuliskan kisah A itu akan jadi yang begini. Kisah orang B akan menjadi orang seperti ini. Kisah orang C jadi orang seperti ini. Ya itu beda-beda, maka sudah ditulis rapi sampai endingnya kayak apa itu sudah tertulis. Ya, makanya menyaksikan saja setiap detik demi detik, slide demi slide hidup ini disaksikan. Ya, kalau disaksikan itu artinya apa? Pikiran ego udah ndak menilai, tidak menolak, sudah menerima ya, terus ya sudah mengikuti arus aliran ya. Rahayu Bapak, terima kasih Pak sudah bergabung ya, selamat sore. Ya, mengikuti alirannya kemana ya, mengikuti maksudnya menyaksikan, tidak terlibat. Kalau terlibat lagi maka kita nganggap aku ada. Nah kalau orang itu terlibat ini aku, maka kalian berusaha untuk menghindari, berusaha untuk mencapai, ya akhirnya mencapai, ya egonya sedang muncul. Ya egonya sedang muncul. Ya sudah, jika pun punya ego ya nggak apa-apa juga. Jadi ya biarkan, oh ini ego, ya udah disaksikan ego yang bergejolak ya, disaksikan pikirannya lagi juga. Ya sudah gitu, akhirnya ya udah dijalani kayak yang disaksikan aja, dijalani ngeflow ya. Ya kayak gitu ya, enak-enak aja. Kadang itu saya cuma mikir gini ya, ketika saya mau lari dari sesuatu, lari lagi ya, misalkan dari sesuatu, aku lari lagi ya, dan di situ aku merenung ya teman-teman, aku merenungnya kayak gini, kalau aku lari lagi ya dia akan balik lagi juga, aku juga nggak udah aku juga capek. Akhirnya apa sih, egoku sama pikiranku ya sudahlah, ya adanya seperti ini, ya sudah kayak gitu. Dan akhirnya kita apa, pikirannya sama egonya dia akan bisa berhenti atau diem, karena paham kita kesadaran ini memberi pengajaran, bahasanya yang ngajari. Ego sama pikiran suka nakal misalkan ya, yang suka berkeliaran itu diajari supaya apa ya, supaya mereka itu bisa kembali pada sadaran, mereka bisa kembali pada sejatinya kita, sejatinya Tuhan melebur gitu loh bahasanya. Kalau kita nggak pernah ngasih tahu dia, ya dari mana tahu nih dia. Makanya kita ngobrol, ngomong-ngomong sendiri, omong-omongan sendiri sama dirinya, ya disitulah perannya kita mencintai diri. Terima kasih ya teman-teman semuanya, Masya Allah yang sudah ini apa, iya ya teman-teman, semoga semakin meluas lagi juga ya live-nya Zero Ismi ini ya teman-teman semuanya. Ya Pak Mukhlisin, semoga ya menjemput rezekinya dimudahkan semua ya Bapak ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya, Masya Allah, terima kasih. Menjalani apa adanya, diterima aku iki urip. Iya Pak, iya Bapak, berarti Bunda udah nggak pernah marah. Loh, orang yang sadar tuh bukan nggak marah Bun, tapi dia juga sadar aku sedang marah, aku sedang takut Bun, aku sedang bahagia gitu loh Bun ya. Jadi orang itu kalau sadari bukannya nggak marah-marah Bun, tapi dia itu tuh menikmati segala momen ya. Misalkan aku kok ketakutan ya, aku tuh menyelami gitu loh Bun, rasa itu. Kemudian kemarahan datang lagi, diselami lagi gitu Bun. Ya namanya kita masih ada dalam tubuh manusia tuh selalu Bun, pasti ada marah loh, ada takut, ada bahagia, ada damai, ada kasih sayang, ada cinta.
ya itu semua ada, itu bukan kesalahan ya. Jadi jangan pandang kemarahan itu buruk ya teman-teman ya. Kemarahan itu hanya label pikiran yang sudah dikasih tahu bahwa marah itu jelek. Kemarahan bukan keburukan. Ya, kemarahan adalah bagian dari kesadaran Tuhan yang wujudnya ya aslinya cuma emosi, tapi sudah dilabeli itu kemarahan. Ini marah loh namanya, nggak boleh marah. Makanya kita nggak mau marah. Aslinya kita itu pengen marah, nggak bisa ditahan. Dari ditahan, maka itulah yang disebut dengan sumbatan energi kamu. Ya, sumbatan energi kamu itu ada karena kamu menahan kemarahan kamu. Ditahan-tahan, jadilah energinya tersumbat. Nah, energi tersumbat itu akan memanggil teman-temannya dibaca oleh algoritma alam semesta bahwa ada kemarahan dan aku harus memberikan kejadian yang biar dia itu muncul marahnya. Kalau muncul marahnya dia akan selesai. Itulah rasa cinta dari alam semesta kepada kita. Rasa cinta kasih alam semesta sama kita itu menghadirkan kejadian yang memang ya dalaman kita itu masih ada, supaya kita menerima itu, ya, supaya dirilis itu diterima segala rasanya dan terputuslah energi itu di saat kita menyadari dan akhirnya merasakan, menyadari, tahu, mengakui, memvalidasi, ajak ngomong dirimu. Di situ energinya akan meluntur. Makanya sudah selesai nanti akhirnya, ya. Begitu ya ceritanya energi itu berjalan. Ya. Terima kasih sama-sama. Saya masih pernah marah Bunda loh, nggak apa-apa. Loh Bunda, memang harus marah Bunda. Kan ke-trigger. Nah, disitulah Bunda akan muncul marah dan Bunda menerima. Berjalan lagi, ya, belajar lagi yang akhirnya untuk kompromi sama diri, ajak ngobrol diri Bunda. Jadi rasa kemarahannya Bunda akan luntur, atau bahasa energinya itu dia akan meluntur ya Bunda. Polanya akan terputus. Makanya saat Bunda masih ada kemarahan, alam semesta akan terus-menerus memberikan kejadian Bunda yang membuat marah. Sampai Bunda benar-benar penyadaran. Kesadarannya Bunda benar-benar sadar. Gitu ya. Oh gitu ya, berarti memang harus keluar. Ya harus Bunda. Yo harus Bun, makanya jangan gini loh ya teman-teman ya, jangan nyalahin aku kok masih marah ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau kalian tuh mempertanyakan kenapa aku masih marah, kok aku marah ya, kamu nggak nerima kamu marah, berarti kamu tuh belum mencintai dirimu. Kemarahan tuh harus ada, dan sampai kalian tuh belum rilis, belum habis kemarahan emosimu itu, ya akan ada terus kejadian yang selalu membuat kamu marah. Ya, gitu ya. Makanya jangan benci kemarahan, teman-teman ya. Ya, jangan benci kemarahan. Kemarahan itu kebaikan. Energi yang memang harus hadir, dan dia itu tuh pengen dipeluk sama kita, pengen dipahami. Ya, mereka itu pengennya apa? Kita itu memahami. Kita itu pahami dia, ajak ngobrol dia. Kemarahan itu adalah anak kita, ya. Kemarahan anak kita, kebahagiaan anak kita, ya. Analoginya ya teman-teman ya. Lah anak kita itu merengek, pengen dipeluk lah, kok kita itu ya kok malah nggak mau, ya. Kita itu kok mau menghindar dan lari, nggak mau. Gimana caranya ya aku biar nggak marah? Loh, dia itu tuh datang tuh bukan buat mengganggu kamu. Ya, kemarahan tuh hadir tuh hanya pengen bahasa ya. Aku mau membahasakan kemarahan itu ketika energi marah itu muncul, dia itu bahasanya ngomong kayak gini. Tolong dong, aku tuh diterima dong gitu. Tolong aku dipeluk, aku dilindungi, aku nggak merasa aman kayak gitu loh teman-teman. Ya, jadi kalau ada kemarahan di situ ajak ngobrol diri kamu ya. Ya, dia itu pengen kamu tuh duduk sama dia, kamu memvalidasi dia. Ya, kamu peluk dia, kamu benar-benar sayangi dia. Makanya nanti nggak tantrum lagi, nggak marah lagi. Karena kemarahannya benar-benar sudah kamu terima. Ya,
kemarahanmu sudah benar-benar kamu terima dengan sepenuh hati, dengan kasih sayangmu, dengan kesadaran kamu yang benar-benar penuh kasih kayak gitu. Nggak apa-apa, iya memang nggak harus ada bunda, kemarahan itu bukan kesalahan ya. Aku juga marah, ya sedih, ya takut, ya bahagia, ya beda-beda, ganti-ganti. Ya memang begitu hidup. Kalau hidupnya kita tuh pengen bahagia terus ya nggak bisa, nggak mungkin, mustahil. Ya memang itu bagian dari hidup. Kemarahan, terus misalkan rasa iri, misalkan kita itu sedih, takut, itu bagian dari hidup. Jadi jangan dibenci ya. Lepaskanlah segala label-label yang ada dalam pikiranmu. Lepaskanlah semuanya itu, yang akhirnya apa, kita benar-benar menilai semua itu apa adanya. Gitu ya. Gitu bunda sudah paham. Nanti saya upload ya teman-teman di YouTube ya. Silakan bisa nanti tuh bisa didengerin lagi di YouTube gitu ya. Ya, alur algoritma alam semesta gitu ya. Nanti saya akan upload ini dengan judul algoritma alam semesta gitu ya. Algoritma alam semesta. Sama-sama ya Bunda Zahra, semoga menyadarkan. Kalau nggak menyadarkan pun juga nggak masalah ya. Kenapa Pak Mulisin kok menangis Pak? Gimana Bapak? Bapak jadi menangis kenapa Bapak? Boleh dong di sini teman-teman bisa komentar gitu ya. Aku pengen nih mendengarkan suaranya teman-teman dengan dari ketikan gitu ya teman-teman ya, supaya kita interaksi gitu ya. Bun, di YouTube-nya ada ya bahas tentang energi Bun. Aku tuh udah sering kayaknya bahas energi, dilihat aja ya bunda, aku tuh udah lupa upload ke apa aja tuh aku udah lupa ya bun, udah ada 70 video loh, ternyata udah banyak banget ya buatnya. Ya Allah, terima kasih ya teman-teman. Gimana teman-teman di sore hari ini, menurutnya kalian tuh gimana nih? Menurut kalian nih ilmunya kayak gimana yang aku sampaikan di sini? Teman-teman rasanya kayak gimana? Boleh ditulis di sini dong teman-teman dong. Boleh ditulis di sini dong rasanya kayak gimana nih setelah tadi saya menjelaskan dengan panjang lebar, menjelaskan dari pola-polanya ya perlahan demi perlahan nih. Gitu akhirnya kalian gimana? Bisa paham? Bisa memahami apa yang saya sampaikan di sini? Gimana? Sudah bisa memahami kah? Mudah dipahami bun, nggak banyak neko-neko, lebih tenang, nggak menekan. Terima kasih Bunda Zara. Berarti sudah ya, lebih gampang nih ya untuk dipahami ya. Untuk dipraktekkan pun juga mungkin juga bisa. Dan pikirannya teman-teman sudah mulai untuk menata tertata ya bun ya. Sudah mulai oh ini ya gitu ya. Bapak Mulisin nanti kan sambil jualan ya Pak ya. Bapak kalau sambil jualan boleh dong dengerin YouTube-nya saya juga bisa Pak. YouTube saya judulnya Zero Ismi ya Bapak ya. Silahkan aja misalkan sambil jualan dengerin itu ya Pak. Itu kan banyak banget judulnya, bisa didengarkan Pak. Ya insya Allah ya, semoga bisa membuka kesadarannya kita untuk tahu akan hidup ini tuh ya seperti apa hidup ini. Begitu ya teman-teman ya. Ya apa yang saya ceritakan semua adalah basis dari pengalaman yang telah Tuhan pakai untuk diri saya ini, berpengalaman. Jadi bukan akunya, aku juga nggak bisa apa-apa ya. Jadi aku hanya aku hanya menyampaikan aja. Aku bahkan juga nggak bisa menyampaikan ya. Jadi aku di sini itu menyaksikan Allah menggunakan diri ini untuk menyampaikan ya. Gitu ya, disadari penuh ya, yang menyampaikan bukanlah aku, yang menyampaikan ini hanya seakan-akan aku. Kayaknya aku kan, yang menyampaikan kan kayaknya tubuh ini ya, mulut ini, tubuh ini, tapi dari penuh lagi. Siapa di balik yang berbicara ini? Jadi di balik apapun yang kalian lihat, lihatlah siapa yang di balik itu. Jangan fokus sama apa yang kamu lihat dari dua matamu, tapi fokuslah di balik apa yang kamu lihat tuh ada siapa di situ. Maka kalian akan kembali pada kesadaran murni. Disitulah penyadarannya terjadi. Dilatih setiap saat ya teman-teman ya. Dilatih setiap saat untuk menyadari penuh siapa di balik apa yang kamu lihat.
Yang kamu lihat tuh sejatinya bukan itu. Sebenarnya kamu itu melihat energi di balik apa yang kamu lihat dengan mata kamu, gitu ya. Pak Muhlisin, aku sambil jualan fokus ke diri kelakuan Tuhan sedang nanti ya, lihat YouTube-nya. Oke Bapak. Bunda Zara. Bun tanya kalau kita yang berspiritual menarik orang awam gimana tuh Bun? Loh Bunda, kan saya bilang emang kita siapa Bunda? Kalau kita mau menarik orang awam apakah bisa? Gini, konsepnya kita hanya penyaksi. Orang awam tuh mau gabung sama kita, mau ke kita apa enggak, itu bukan urusan kita. Dan itu sudah hukum alam semesta yang nantinya memang sudah mengatur ya. Jadi serahkanlah semuanya memang kepada yang pemilik alam semesta ini ya. Serahkanlah semuanya kepada pemilik alam ini dan sadar kembali aku hanya penyaksi, tidak lebih dari penyaksi. Ketika ego kita mau menarik sesuatu ya, berusaha mau menarik sesuatu, berusaha untuk mengubah sesuatu, maka sadari lagi aku hanya penyaksi ya. Aku hanya penyaksi, aku narik, oh ada ego ya ternyata. Ya enggak apa-apa, maksudnya itu tidak masalah. Jangan dihakimi lagi, kalau ada ego terus muncul kita itu menghakimi lagi bahwa kok aku ada ego ya, lah itu lagi pikiran muncul. Jadi kalau ada ego muncul enggak apa-apa, oh ego ya baru bergejolak gitu. Oh ego yang pengen mengontrol ya ternyata, kayak gitu aja ya. Terima kasih ya Pak Mulisin, siap Bapak, thank you. Begitu ya Bunda Zara, gimana sudah bisa dipahami Bunda? Jadi tidak usah narik-narik apa-apa ya, semua sudah otomatis. Semua akan sudah otomatis ketarik sendiri karena apa? Karena ini sudah hukum alam. Ya, hukum alam seperti itu. Terima kasih Bunda Zara sudah merapat di sini. Bunda Zara nanti saya akan upload di ini ya Bun ya. Akan saya uploadkan lagi di YouTube Zero Ismi ya Bun dengan judul algoritma alam semesta dalam kehidupan kita gitu ya. Algoritma alam semesta, algoritma semesta dalam kehidupan kita gitu ya. Oke Bun, sudah subscribe kok. Siap Bunda. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe semuanya. Thank you semua yang sudah tap-tap layarnya. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini ya. Bunda Zara juga ya. Bunda Zara kan ini ya apa namanya? Juga luar biasa dan setiap kita semua itu jiwa-jiwa yang keren luar biasa. Maka kita banggakan diri kita masing-masing. Kita semua pemenang atas hidup ini. Kita semua itu hebat semuanya. Maka pujilah dirimu daripada kamu memuji orang lain. Pujilah diri kamu karena diri kamu itu semua itu hebat banget. Diri kamu itu luar biasa yang perlu dicintai sepenuh hati. Diri kamu masing-masing gitu ya. Ketika kamu sudah mencintai diri kamu, maka orang-orang di luar diri kamu akan mencintai kamu ya. Terima kasih ya Bunda Zara. Bunda Zara mendoakan ya, makasih ya Bun, sehat berkelimpahan selalu buat Bunda, ilmunya luar biasa. Sama-sama Bunda Zara, terima kasih juga ya Bunda Zara sudah merapat, sudah ada di grup, sudah menerapkan ilmu-ilmu yang mungkin pernah disampaikan ya. Terima kasih ya sejauh ini sudah menjadi teman untuk jiwa saya bertumbuh gitu ya. Buat teman-teman semuanya luar biasa banget, Masya Allah ya. Thank you semua ya teman-temanku semuanya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya saya sudah dulu, saya akan OTW upload ya Bunda, selalu dong Bun, berkat Bunda saya banyak perubahan. Ya Bunda, terima kasih ya Bunda Zahra. Ini memang sudah diatur Tuhan ya Bun. Jadi memang garisnya harus begini. Garisnya memang Bunda Zahra harus bertemu di sini. Ya memang ini adalah sebuah kesempurnaan Tuhan yang sudah digariskan. Jadi semua adalah kesempurnaan Tuhan. Kita hanya menyaksikan semua film setiap detik demi detiknya sedang berjalan. Terima kasih ya Bunda. Saya undur diri dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Saya akan upload di YouTube Zero Ismi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.